Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Inklusi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi kajian anak dengan hambatan penglihatan. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah Indah Rinumita, Wahyuni Khairunisa, dan Harum Septianing Tia. Materi yang pertama yaitu pengertian anak dengan hambatan penglihatan. Dalam bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus, anak dengan hambatan penglihatan lebih akrab disebut anak tunanetra. Pengertian tunanetra tidak hanya mencakup mereka yang buta, tetapi juga mereka yang mampu melihat tetapi dengan keterbatasan dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari, terutama dalam belajar. Oleh karena itu, anak dengan kondisi penglihatan yang termasuk setengah melihat atau rabun adalah bagian kelompok anak tunanetra. Selanjutnya yaitu pengertian tunanetra. Pengertian tunanetra menurut Sumantri adalah individu yang indera penglihatannya atau kedua-keduanya tidak berfungsi secara sebagai saluran penerimaan informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Anak tunanetra memiliki keterbatasan atau bahkan ketidakmampuan untuk menerima rangsangan atau informasi dari luar darinya melalui indera penglihatannya. Penerimaan rangsang hanya dapat dilakukan melalui indera-indera lain di luar indera penglihatan. Selanjutnya adalah karakteristik. Anak dengan hambatan penglihatan akan kehilangan saat-saat belajar kritis yang dapat mempengaruhi perkembangan belajar, keterampilan sosial, dan perilaku mereka. Berikut adalah karakteristik anak tunanetra berdasarkan yang pertama aspek kognitif, yang kedua akademik, yang ketiga sosial emosional, dan yang keempat adalah perilaku. Selanjutnya adalah klasifikasi seorang dengan hambatan penglihatan. Anak yang dikatakan tunanetra dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama buta. Disebut buta bila anak sama sekali tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar. Yang kedua adalah low vision. Bila anak masih mampu menerima cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21. Atau jika anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Adapun faktor penyebabnya, penyebab kebutaan sangat bervariasi, tergantung pada lokasi geografis, status sosioekonomi, dan usia. Secara umum sebenarnya dapat dicegah dan diatasi. Trachoma adalah penyebab utama adanya kebutaan di negara-negara berkembang. Banyak organisasi yang berhubungan dengan kesehatan yang memiliki program pencegahan kebutaan. Mereka bekerja di perdesaan dan daerah-daerah miskin dengan tujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Berikut adalah penyebab kebutaan yang terdiri dari faktor prenatal, natal, dan postnatal. Identitas tunanetra. Identitas tunanetra yaitu kelainan mata baru teridentifikasi ketika anak masuk sekolah, baik itu terungkap maupun pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah atau karena adanya indikasi dalam perilaku anak atau pencapaian akademiknya yang menyadarkan guru tentang adanya kemungkinan kesulitan penglihatan pada diri anak. Ada tiga beberapa indikasi kelainan penglihatan seperti yang disampaikan di Tarsidi dalam asesmen penglihatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tampilan mata, yang kedua indikasi lain tentang ketunanetraan, yang ketiga yaitu tanda-tanda dalam hasil pekerjaan sekolah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada anak dengan hambatan penglihatan. Bagi siswa dengan hambatan penglihatan atau low vision sama halnya dengan siswa pada umumnya. Hanya saja dalam proses pembelajaran, siswa dengan low vision membutuhkan media khusus yang membantunya dalam membaca tulisan
awas atau biasa. Media ini digunakan untuk menggunakan loop atau kacamata pembesar dan digital handlet, magnifier atau kacamata pembesar elektronik berupa tablet. Sangat membantu siswa low vision dalam proses membaca, di mana membaca merupakan salah satu langkah utama dalam mencari ilmu. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran anak dengan hambatan penglihatan. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah pemberdayagunaan secara tepat dan optimal dari semua komponen yang terlihat dalam proses pembelajaran yang meliputi tujuan, materi pembelajaran, media, metode, siswa, guru, lingkungan, belajar, dan evaluasi sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran antara lain berdasarkan pengelolaan pesan, terdapat 2 strategi, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Yang pertama yaitu berdasarkan pihak pengelolaan pesan, yaitu strategi pembelajaran ekspositorik dan heuristik. Yang kedua yaitu berdasarkan pengaturan guru, yaitu strategi pembelajaran dengan seorang guru dan beregu. Yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah siswa, yaitu strategi klasikal, kelompok kecil, dan individu. Yang keempat yaitu berdasarkan interaksi guru dan siswa, yaitu strategi tatap muka dan melalui media. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.